Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-ismul mu'rabu wal ismu al-mabniyu. Ya, isim mu'rab dan isim mabni. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang isim mu'rab. Apakah itu isim mu'rab? Di sini dijelaskan bahwasanya isim mu'rab adalah isim yang dapat berubah keadaan akhirnya disebabkan oleh adanya perbedaan letak atau posisi dalam suatu kalimat. Jadi sekali lagi, suatu isim dia dikatakan sebagai isim mu'rab apabila dia mengalami perubahan keadaan akhirnya hanya gara-gara karena adanya perbedaan letak atau posisi dalam suatu kalimat. Ya, perbedaan letak atau posisi dalam suatu kalimat dapat menyebabkan perubahan keadaan akhir dari suatu kata. Ya, perubahan di sini bisa berupa perubahan harokat. Sebagai contoh untuk memahami isim mu'rab di sini kita lihat contohnya, misalnya Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Kemudian contoh yang kedua kita bawakan contoh Qara'tu al-kitaba. Aku membaca buku itu. Kemudian contoh yang ketiga kita bawakan fil kitabi qisasun. Baik. Nah, fokus kita pada kata al-kitab. Di sini kalau kita mau jeli, ternyata kata Alkitab pada kalimat yang pertama dia berharokat dhammah. Kemudian kata Alkitab pada kalimat yang kedua, yaitu pada kalimat Qara'tu al-kitaba, dia berharokat fathah. Sedangkan pada kalimat yang ketiga, pada kalimat fil kitabi qisasun, Alkitab di sini dia berharokat kasrah. Nah, kita perhatikan pada kalimat yang pertama Alkitab diletakkan di awal kalimat. Posisinya di awal dari suatu kalimat. Kemudian Alkitab pada kata yang kedua terletak setelah kata Qara'tu. Kemudian Alkitab pada contoh kalimat yang ketiga terletak setelah huruf jar. Nah, karena perbedaan letak ini, maka kata Alkitab dia mempunyai keadaan akhir yang berbeda-beda tergantung dari posisinya. Untuk yang pertama diharokati dengan dhammah, untuk harokat yang contoh yang kedua dengan harokat fathah, kemudian untuk contoh yang ketiga diharokati dengan kasrah. Nah, isim-isim yang dia bisa mengalami perubahan keadaan akhir seperti contoh di atas, ini dinamakan isim mu'rab. Intinya apa? Intinya kalau suatu kata dia bisa mengalami perubahan akhirnya dengan tanpa perubahan makna tentunya ya, maka kata tersebut dinamakan sebagai isim mu'rab. Contohnya Alkitab, sebagaimana telah kita jelaskan. Baik. Nah, perubahan keadaan akhir dari suatu kata ini dinamakan dengan al-i'rab, ya. Jadi perubahannya dinamakan dengan al-i'rab. Baik, untuk i'rab dari isim itu sendiri, ya, i'rabnya isim terbagi menjadi 3. Ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, dan ada i'rab jar. Baik, sedangkan isim yang dia mengalami i'rab rafa, yang i'rabnya rafa dinamakan isim marfu. Kemudian yang isim i'rabnya nasab dinamakan isim mansub. Kemudian isim yang i'rabnya jar dinamakan dengan isim majrur. Baik, sekarang kita rinci satu persatu agar dapat memahami pembagian di atas. Baik, untuk isim marfu. Apakah isim marfu itu? Di sini dijelaskan bahwasanya isim marfu adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat dhammah. Lalu kita camkan bahwasanya isim marfu
adalah isim yang biasanya ya, pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat dhammah. Memang dhammah di sini ciri pokok dari isim marfu. Contohnya misalnya Muhammadun, Ustadun, Talibun. Nah, di sini kita perhatikan keadaan akhirnya diharokati dengan harokat dhammah. Maka kita katakan kata Muhammadun, Ustadun, Talibun, ini ketiga-tiganya termasuk isim marfu karena ditandai dengan harokat apa? Harokat dhammah. Baik, kami kira sudah dapat dipahami dengan jelas. Sekarang kita memasuki pembahasan isim mansub. Baik, apa itu isim mansub? Isim mansub adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat fathah. Jadi, isim mansub di sini harokat akhirnya biasanya ditandai dengan fathah. Contohnya Muhammadan, Ustadzan, Taliban. Nah, ini kita lihat dia berharokat fathah, ya. Sehingga dia termasuk kelompok dari isim mansub. Baik, kemudian yang ketiga, isim majrur. Nah, isim majrur adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat kasrah. Contohnya misalnya Muhammadin, Ustadzin, Talibin. Nah, semuanya ini termasuk kelompok isim majrur. Kenapa? Karena ditandai dengan harokat kasrah. Namun sekali lagi ini dhammah, fathah, kasrah ini merupakan ciri pokok saja. Jadi tidak semuanya ditandai dengan seperti itu. Misalnya misalnya untuk isim majrur. Kita telah belajar isim ghairul munsharif, ya. Majrurnya tidak dengan kasrah akan tetapi dengan apa? Dengan fathah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pembahasan atau pertemuan yang telah lalu, sehingga maka perlu kita perhatikan.